pasal yang ke-8. Saya percaya ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita, tapi kita mau terus belajar untuk mendapatkan pembekalan isi hati Tuhan, supaya kita semakin semangat untuk berjalan melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang. Lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya percaya firman Tuhan ini berbicara kepada kita, sesungguhnya Tuhan mau kita menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan mau gereja Tuhan berkemenangan di dalam setiap area hidup kita. Perjalanan hidup kita tidak mudah. Perjalanan yang hari-hari kita jalani tidak begitu indah seperti yang kita harapkan. Tetapi dalam semuanya itu Tuhan telah berjanji menyertai saudara dan saya. Tuhan selalu melindungi, menjagai kita. Bahkan seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, satu helai di rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Bayangkan hal yang terkecil yang tidak kita sadari saja, Allah turut bekerja di dalamnya. Karena itu saudara dan saya seharusnya dalam hidup kita tidak perlu membangun satu kehidupan yang penuh dengan keraguan-raguan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kondisi apapun yang terjadi, hari-hari hidup yang kita jalani, sesungguhnya kita harus yakin teguh memegang janji Tuhan. Kalau Tuhan berbicara, menyertai, menjaga kita, kita aman di tangan Tuhan. Amin. Hanya seringkali karena kita memusatkan diri kita pada kondisi keadaan, realitas hidup, di mana seringkali tubuh kita yang fana ini mudah mengalami banyak hal. Fluktuasi dalam hidup kita mudah terjadi reaksi-reaksi yang di mana dominan hidup kita makin hari makin lemah. Tapi sesungguhnya di dalam kita Tuhan memberi satu potensi bahwa kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Hanya persoalannya sekarang, kalau kita memberikan pikiran kita kepada kondisi keadaan yang melemahkan, maka lemahlah kita, tawar hatilah kita. Tapi firman Tuhan berbicara hari ini, saudara dan saya adalah umat lebih daripada pemenang. Untuk apa? Untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang besar, bahwa perbuatan Allah ada di tengah-tengah kita, di antara kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya, amin. Amin. Supaya Tuhan dipermuliakan. Kemenangan yang saudara miliki, saudara alami dalam hidupmu, bukan hanya untuk senang saja, membuat kita bersuka cita, bergembira, menikmati kebaikan Tuhan, tapi sesungguhnya menceritakan Tuhan ada di antara kita. Haleluya. Amin. Hari ini firman Tuhan datang buat kita. Kalau Tuhan berbicara tentang kemenangan, tentu tidak akan ada kemenangan tanpa proses. Pasti ada proses dalam hidup yang harus kita jalani. Kenapa? Karena firman Tuhan berbicara kepada kita. Kalau lihat di ayat yang sebelumnya 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Dan kita lihat di ayat 39, Alkitab berkata kepada kita, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Artinya apa, saudara dikasih oleh Tuhan? Bahwa hukumnya, bahwa setiap hidup yang kita jalani ini tentu banyak pergumulan, tantangan. Tentu banyak proses pergulatan hidup yang kita jalani.
Tetapi satu hal, di balik semua perjuangan hidup yang kita jalani ini, percaya ada tangan Tuhan menyertai kita. Ada janji Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan berkemenangan. Amin. Supaya gereja Tuhan hidup dan menyaksikan pekerjaan Roh Kudus yang besar. Tapi dimulai dari apa? Dalam hidup kita ada proses sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita belajar firman Tuhan ini, lebih daripada pemenang. Kalau dalam istilah dalam terjemahan bahasa Yunani disebut hypernikomen, yaitu sesungguhnya kemenangan yang telak, kemenangan yang sempurna, kemenangan yang dimana dunia ini gak bisa lakukan. Karena kemenangan yang biasa, yang umum bisa terjadi dan banyak orang bisa mendapatkannya walaupun dia berjuang. Tapi lebih daripada kemenangan yang dunia ini tawarkan, ada kemenangan sejati. Dan kemenangan yang sejati ini tidak akan pernah bisa diambil alih dari hidup kita, yaitu kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Amin. Inilah kemenangan yang begitu berharga. Inilah yang disebut kemenangan lebih daripada pemenang dari rencana Tuhan, supaya saudara dan saya tidak hanya menang di bumi, tapi sampai perjalanan kita ke surga. Katakan haleluya, saudara. Inilah tujuan hidup kita. Ada lagu berkata, lagu lama, satu kota tanpa malam di Yerusalem baru. Inilah harapanku, inilah tujuanku. Kalau tidak ada tujuan Yerusalem yang baru, masakah kita hanya hidup di dunia sementara? Kita berjuang untuk hal-hal yang sementara. Kita nggak bisa melihat bahwa sesungguhnya di balik yang sementara ini ada yang hidup yang kekal, yang hanya di dalam Yesus Kristuslah ditemukan dan didapatkan. Dan itulah janji Tuhan lebih daripada pemenang. Saudara dan saya harus sampai kepada panggilan Tuhan yang utuh ini. Amin. Haleluya, saudara. Amin. Supaya kita mengerti, menangkap daripada isi hati Tuhan. Dan Rasul Paulus mengerti, orang bicara tentang kemenangan ini tentu banyak pergumulan, banyak proses yang harus kita lewati. Sehingga dia berkata, kesusahankah, ketelanjangankah, pedangkah, semua. Dia berkata, dia orang yang cinta Tuhan, melekat sama Tuhan, mengerti panggilan hidup dengan Tuhan. Tapi dia berkata, penjara menanti aku. Kesusahan datang. 2 kali kapalnya hampir terkaram. Tapi dia terus mengkampanyekan bahwa Tuhanlah memegang kehidupan, bahwa Tuhanlah yang menyertai, yang menjagai. Dan saya baru nangkap, mengerti bahwa sesungguhnya ada kemenangan yang berbeda, yang dunia orang-orang umumnya nangkap tentang kemenangan ini. Ada yang harus kita buka hati kita melihat, ada sisi lain, kemenangan apa yang Tuhan mau bukakan, yang seringkali berbeda dengan umumnya orang harapkan. Kalau kita mencari pengikut Tuhan untuk mendapatkan kenyamanan adem-adem saja, ada berkat, ada ini, tidak punya iman pun orang biasa bisa dapat lakukan itu. Tapi persoalannya ketika kita menghadapi masa sulit, ketika kita menghadapi struggle yang sangat susah sukar, apakah kita selalu exciting dalam Tuhan? Apakah kita tetap pegang janji Tuhan? Apakah kita tetap percaya kepada firman Tuhan? Apakah roh kita tetap menyala mengasihi Tuhan? Karena di dalam Alkitab kita menyaksikan ada banyak jejaring perjalanan kesaksian kehidupan orang percaya. Tidak selalu kemudahan yang dapat, tidak selalu karpet merah yang datang, tapi banyak ujian, ada
proses hidup yang harus dijalani. Dan sungguh kalau bukan tangan Tuhan yang menitikan perjalanan, yang menyertai menjaga perjalanan iman mereka, nggak ada yang lolos, saudara. Dan saya percaya saudara dan saya kenapa lolos, kenapa kita bisa sampai kepada tujuan, hanya tangan Tuhan yang menjaga, memelihara, memberikan perlindungan, damai sejahtera buat kita. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan. Kalaupun kita sampai menghadapi banyak proses kondisi keadaan yang tidak baik, oleh karena dunia ini bergelora dan semuanya memberikan bahkan menekan kondisi keadaan kita, menghimpit kita, percayalah di balik semuanya Tuhan tetap melakukan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Amin. Kita harus tetap percaya. Jangan karena keadaan itu menjadi kita tawar hati. Jangan karena kesulitan itu membuat kita menyerah. Maka sebanyak orang mungkin bisa meninggalkan kita, tapi kalau Tuhan tidak meninggalkan kita, saya percaya hidup kita tetap aman di tangan Tuhan. Ini yang penting, bersama Tuhan. Sehingga Musa memberikan satu pengakuan, memberikan satu pernyataan dengan iman. Kalau aku mau berjalan bersama Tuhan. Aku tidak akan melangkah kalau Tuhan tidak beserta denganku. Dan saya percaya ini adalah kekuatan daripada orang percaya. Keyakinan kita, pengharapan kita, iman dalam Yesus Kristuslah yang membawa perjalanan kita sampai kepada kemenangan itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya percaya bahwa hal biasa yang disebut kemenangan, keberhasilan, semua kita mengharapkan dan tentu kita berdoa untuk setiap dalam hidup kita selalu ada yang luar biasa. Saya membaca dalam berbagai satu pengalaman, kesaksian, histori daripada orang-orang yang diubahkan, orang-orang yang mengalami banyak perubahan dalam kehidupan mereka. Salah satunya ada satu orang yang bernama Christopher Junior. Dia seorang pekerja ledeng, saudara. Suatu saat ada satu bos daripada Mercedes-Benz datang mencari orang untuk kerja memperbaiki ledeng di rumahnya. Lewat teman dia mendapatkan rekomendasi sehingga dia mendapatkan nomor telepon daripada Christopher ini. Lalu dia call, bolehkah untuk membantu membereskan, mengerjakan, ada problem di rumah saya soal ledeng. Lalu dia menjawab, saya lagi ada tugas. Saya baru bisa sekitar 2 hari lagi. 2 hari lagi saya akan bisa datang untuk mengerjakan apa persoalan yang terjadi di rumah Anda. Oke, dia setuju. Karena itu dalam waktu yang tidak lama, 2 hari, dia datang dan mengerjakan semua pekerjaan ledeng ini dengan baik. Masalah di rumah itu diselesaikan ketika dia tangani dengan baik dan sempurna. Dia mendapatkan upah, lalu dia pulang. Tidak terasa 2 minggu berlalu, Christopher ini datang menelepon. Dia call pemilik rumah. Adakah masalah di kondisi ledeng yang saya kerjakan 2 minggu yang lampau? Apakah ada kendala? Apakah ada masalah? Pemilik rumah berkata, aman, tidak ada masalah. Terima kasih, Anda sudah mengerjakan dengan baik. Berlalu lagi, tidak begitu lama, 2 bulan berikutnya tiba-tiba dia call lagi. Adakah masalah, gangguan tentang ledeng yang saya kerjakan 2 bulan yang lampau? Kalau ada masalah, saya akan datang untuk memperbaikinya. Tiba-tiba orang ini menjawab, tidak, semuanya baik-baik saja. Tapi di hati kecilnya,
Dia menganggap satu respon daripada pelayanan orang ini luar biasa. Biasanya kan kita merespon ketika ada komplain. Satu layanan yang baik, kalau ada masalah mari hubungi kami. Tapi ini bukan karena dihubungi, tapi dia yang memberikan respon. Bagaimana, adakah masalah gangguan dari pekerjaan yang saya lakukan? Nah, sesungguhnya orang percaya juga harus lebih daripada orang seperti ini. Memiliki tanggung jawab sikap hati yang tetap mau melayani. Banyak orang yang kita hadapi dalam dunia ini. Tapi kalau hati hamba, hati melayani ada di dalam diri kita, saya percaya kehidupan kita jadi tangan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan cerita saudara dikasih oleh Tuhan. Ternyata tuan rumah ini dia seorang bos daripada Mercedes-Benz, perusahaan mobil BMW yang kita semua tahu ini barang yang bergengsi. Tapi dalam perjalanan waktu ada masalah dalam pelayanan customer dia. Mereka menganggap bahwa ada satu kondisi keadaan yang dimana ini urgent, harus dilakukan satu tindakan. Bagaimana ini? Perusahaan ini sudah macet, terganggu soal daripada pelayanan untuk orang-orang yang harus kita layani. Mereka berpikir dan lalu tiba-tiba datang ide dalam dirinya. Satu ingatan, ada orang yang penuh tanggung jawab. Ada orang yang bekerja dengan senang hati, dengan sikap hati yang benar. Dia teringat dengan seorang yang bernama Christopher Junior ini. Lalu dia berkata, aku mau kamu datang ke kantor saya. Dia tunjukkan alamat kantor di mana Mercedes-Benz ini. Sorry, bukan Mercedes, BMW ini. Lalu dia datang ke perusahaan BMW itu tersebut. Di kantornya dia pikir, wah mungkin ada masalah soal ledeng atau soal saluran air di perusahaan ini. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan? Pendek cerita, tiba-tiba dia berkata, aku mau mengangkat kamu jadi GM daripada layanan customer daripada perusahaan kami. Dia kaget, kenapa? Karena tiba-tiba dia disuguhkan pekerjaan yang tidak umum bagi dia, yang tidak biasa. Yang dia berkata, aku biasa hanya urusan-urusan pipa, urusan daripada pekerjaan ledeng yang secara teknis, itulah yang biasa aku kerjakan. Tapi bos daripada BMW ini ngomong, kau punya hati yang berbeda, kau punya tanggung jawab, responsibility yang begitu baik. Dan aku berharap, aku yakin kau bisa bekerja di perusahaan saya untuk memegang customer service ini. Karena sikap hati, karena hidup dia betul-betul sungguh-sungguh seperti Alkitab katakan, apa yang dikerjakan tanganmu, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, kerjakanlah sepenuh hati. Kalau kita mau melayani, melayani sepenuh hati. Kalau kita bekerja, bekerja sepenuh hati. Dan kalau kita melakukan apapun dalam hidup kita, kalau kita lakukan dengan segenap hati, saya percaya orang-orang terdekat dengan kita akan menyaksikan ini orang yang sangat istimewa. Amin. Christopher ini diangkat tiba-tiba menjadi GM dari perusahaan besar BMW. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Banyak orang ketika dia membangun hidupnya dengan cara yang benar, dia bisa meraih kemenangan. Ada satu anak kecil di salah satu kota di Brooklyn. Saya baca dalam satu rubrik. Ayahnya memberikan satu helai baju kepadanya. Nah, bolehkah kamu tahu ini baju ini berapa harganya? Ya sekitar $1 lah. Lalu dia berkata, saya mau kamu jual ini baju nak.
Bisa kamu jual ini lebih mahal ya? Ya paling bisa $2 katanya. Tapi dalam perjalanan waktu, karena ayahnya ini memberikan satu dorongan kepadanya, dia bisa jual baju itu $5. Lalu dia balik dan pulang katakan, ayah saya sudah bisa jual bajunya, harganya $5. Perjalanan waktu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ayahnya ini lagi kembali kasih baju kepada dia. Ketika dikasih baju sama dia, adakah menurut kamu baju ini harganya berapa? Tetap $1. Barangnya $1, satu helai $1. Tapi ayahnya bilang, aku mau kamu bisa jual ini $20. Dia bilang, bagaimana aku bisa jualnya? Baju yang sederhana, yang semua tahu harganya nggak seberapa. Tapi ayahnya selalu memberikan dia satu guide, memberikan dia satu sikap hati yang betul-betul maksimal untuk mengerjakan segala sesuatu. Lalu apa respon dari anak ini? Dia berusaha, dia mau taat, dia jalankan. Ternyata dengan ide yang baik, dia coba buat suasana di mana baju ini tidak sekedar baju biasa, tapi ini seperti baju badut yang di mana orang bisa tercengang untuk melihatnya. Dia senang. Lalu anak-anak orang yang di tempat sekolah yang mahal merespon dan lalu membeli baju yang dia jual ini seharga $20. Lalu dia senang, dia balik ke rumahnya. Dia berkata, ayah ini bajunya sudah laku $20. Mereka senang dengan senang hati. Baju yang dianggap hanya $1, tapi bisa laku $20. Ketika ayah ini, orang tua ini datang lagi sama anak ini dan berkata, saya kasih kamu baju satu lagi. Baju ini kamu bisa jual, harganya lebih baik. Kamu tahu berapa harga baju ini menurut perhitungan? Tetap sama harganya, cuma $1 Pak katanya. Tapi saya mau kamu bisa jual ini dengan harga yang bagus. Kamu bisa jual $200 katanya. Anaknya ragu, awalnya tidak mungkin. Bagaimana saya bisa jual itu harga yang begitu mahal sekali? Tiba-tiba anak ini dapat ide. Anak ini cari bagaimana cara untuk supaya baju ini bisa begitu berharga dilihat orang. Ada satu event acara yang besar di Nio waktu itu dalam cerita ini. Tiba-tiba dalam satu acara banyak para artis yang hadir di sana. Dia berjuang melewati blokade daripada para bodyguard dan juga security. Semua orang-orang yang membatasi untuk berjumpa dengan artis ini. Tiba-tiba dia menjumpai salah satu pemain bintang film daripada Charlie Angels. Dia minta membubuhkan tanda tangan di atas baju tersebut. Ketika itu dia dapatkan, hatinya bergembira, lalu dia bisa jual. Saudara tahu harga yang bisa dia jual baju tersebut yang dianggap hanya $1 itu? Ternyata laku $1.500. Wow, dia gembira pulang. Dia bawa sukacita ini ke rumahnya. Ketika dia ceritakan, sampaikan sama ayahnya. Ayahnya bertanya sama dia, menurut kamu nak, apa yang membuat baju ini bisa bertambah harganya? Anak ini menjawab, karena aku berjuang, aku berusaha. Aku mengambil kesempatan untuk betul-betul bisa menggunakan kesempatan ini. Sehingga saya bisa menjual barang ini bagus harganya.
salah satunya, tapi esensi daripada baju ini bisa berharga sesungguhnya bukan karena sekedar upaya, tapi sesungguhnya karena engkau sudah menambahkan nilai daripada baju itu sendiri. Ada kabar baik buat saudara dan saya. Yesus datang menambah nilai kita. Orang yang tidak berarti, orang yang tak berguna, orang yang tidak dianggap, maka kita bukan bagian daripada yang masuk dalam hitungan. Tetapi oleh anugerah Tuhan Yesus, saudara dan saya, kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Alkitab berkata, kamu itu berharga di mataku, kata Tuhan. Amin. Luar biasa saudara. Kalau hidup nilai ditambahkan, saya percaya hidup kita sungguh jadi berdampak luar biasa. Amin. Lalu orang tua ini memberikan satu dedikasi yang luar biasa, mendidik anaknya, memberikan pengertian, membangun mentalitas yang betul-betul punya sikap pemenang. Lalu apa yang terjadi? 20 tahun berikutnya, anak ini yang kulit hitam ini, semua orang tahu dan kenal dia. 20 tahun dari peristiwa, dia jual itu baju. Dia menjadi pemain yang unggul. Namanya Michael Jordan. Saya percaya di dalam Tuhan banyak harapan yang besar untuk kita menjadi orang yang menang. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau kita lebih daripada pemenang. Amin. Persoalannya mentalitas kita, cara pandang kita, respon hidup kita sering sekali membuat kita gak bisa meraih janji Tuhan. Sikap hati yang salah, respon yang salah. Kita gak mau mendapat didikan dari Tuhan. Kita tidak mau mendapatkan ada announce dari Tuhan. Tapi kalau kesukaan kita adalah Taurat firman Tuhan siang dan malam yang direnungkan dalam hidup kita, saya percaya hidup kita akan terbangun. Amen. Roh kita akan bangkit. Amen. Kondisi paling dalam, kondisi paling jatuh, paling bawah pun, seperti lagu tadi berkata, kalau jatuh tidak tergeletak, sebab ada tangan Tuhan yang menopang kita. Tapi jangan pernah lelah untuk berjalan. Jangan pernah lelah untuk berlari. Jangan pernah lelah untuk berjuang. Jangan pernah lelah untuk mendapatkan semua janji Tuhan itu, saudara. Dimulai dari apa? Respon hidup kita. Kalau respon kita salah, yang baik di depan mata pun tidak bisa kita pandang benar. Kalau hati kita tidak betul, perkara kecil pun bisa jadi perkara besar. Betul tidak? Amin. Hari ini jadi perenungan bagi kita, bahwa sesungguhnya yang Tuhan mau janjikan hari ini buat saudara dan saya tidak saja kemenangan yang seperti yang mereka raih itu tadi. Tapi Tuhan mau ada kemenangan yang lebih daripada sekedar menang menurut banyak orang. Apa kemenangan lebih dari apa yang diraih, yang bisa dialami oleh banyak orang? Ketika kita, saudara dan saya, ketika menghadapi banyak goncangan hidup, perjuangan hidup ini, dalam kondisi apapun, ketika kita bisa tetap sukacita melayani Tuhan, itulah kemenangan telah atas dunia ini. Dan kemenangan yang Tuhan janjikan, yang tidak bisa diganggu gugat oleh dunia ini, baik penguasa di udara, baik roh jahat, roh kekuatan apapun dari dunia ini. Bahkan malaikat Alkitab berkata, tidak ada yang dapat memisahkan saudara dari saya, dari kasih Tuhan. Oleh siapa? Oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Yesuslah yang menjamin kemenangan. Yesuslah memberikan kita kemenangan itu. Hal
haleluya. Amin. Amin, saudara. Jadi jangan tawar hati. Yes. Gereja kita harus menyaksikan Kristus dalam kondisi apapun. Dan saya percaya akan banyak orang mengikut Tuhan, kenal Tuhan, ngalami Tuhan. Kalau kesaksian kita kesaksian kehidupan. Tapi kalau saudara dan saya tawar hati, apa yang mau didapatkan orang? Berjumpa dengan kita. Orang tawar hati, kita lebih tawar hati. Orang stres, kita lebih stres. Orang bersungut-sungut, kita lebih daripada itu. Tapi ini kabar baik, saudara dan saya. Tidak akan mau kita terlena oleh dunia ini. Sebab ada tangan Tuhan yang menjaga kita, merendah, selalu melindungi kita, menopang kita. Lagu-lagu yang membangkitkan iman kita, yang tidak sekedar dinyanyikan, tapi sungguh-sungguh kita hidupi dalam hidup kita. Amin. Ada lagu kan yang biasa kita nyanyikan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Mana bisa kondisi baik di tengah-tengah pelayanan, ada kondisi di mana mencengkelkan, ada kondisi di mana kita membuat tawar hati. Tapi kalau kita tahu di dalam Tuhan ada kekuatan baru, kita nggak mau hidup dalam kondisi seperti itu. Kita nggak mau tawar hati, tapi kita tetap bersuka cita memuliakan Tuhan. Katakan haleluya, saudara. Amin. Saya melihat di dalam Alkitab ada makna yang dalam dari setiap perjalanan orang percaya. Karena ini adalah bukti di mana orang-orang tersebut lebih daripada pemenang. Yusuf dalam perjalanan hidup dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudara sendiri. Coba kalau kita saudara sendiri belum dijual, udah setengah ampun tidak bisa mengampuni kita. Saya lihat banyak ini. Tapi Yusuf tidak hanya dijual oleh saudaranya, dia difitnah oleh istri Potifar. Dia dipenjara tanpa keadilan. Tapi dia memilih apa? Setia pada janji Tuhan. Dia setia sama Tuhan. Dia tetap betul-betul sungguh-sungguh ikut Tuhan. Apa ganjarannya? Orang dipersalahkan, orang dipenjara, menjadi orang yang kedua dari penguasa di Mesir. Sehingga dia menyatakan dengan pernyataan di ayat firman Tuhan dalam Kejadian 50 ayat 20 berkata apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dari tangan Tuhan merubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Amin. Kondisi yang tidak nyaman, kita tetap senantiasa boleh bersuka cita. Karena kita kenal Tuhan yang menyertai kita. Orang bisa mereka-rekakan yang tidak baik, tetapi kalau Tuhan merekakan yang baik dan untuk kebaikan di dalam hidup kita, saya percaya kesaksianmu akan berubah. Amin. Amin, haleluya. Amin. Karena apa? Karena Tuhan membuat semuanya berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus zaman ku jadi baru. Amin. Karena Yesus. Kalau dari kita terbatas, Bu, kita bisa senantiasa sepertinya semangat sebentar,
Tapi di tengah jalan kita sudah panas dingin. Maka firman Tuhan berkata, kau mulai dari roh, pada akhirnya kau akhiri dari daging, jadi daging. Kenapa? Karena banyak orang gak bisa sampai kepada tujuan panggilan Tuhan. Tapi orang yang tetap memegang janji Tuhan, berdiri tegak, dia melihat kemenangan yang berbeda daripada yang ada dari dunia ini. Amin. Bapak Ibu bisa buka firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 126 ayat 5 sampai 6 berkata, ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dan dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Amin. Ternyata kalau kita ikut Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, bukan berarti tidak pernah ada air mata. Bukan berarti tidak pernah, bahwa kita tidak akan pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa tidak baik. Yes. Di Alkitab ada seorang bernama Rut. Rut ini punya sikap hati yang benar. Dia membuat satu komitmen kepada mertuanya, Naomi. Dia berkata, aku mau bersamamu ke kampung halamanmu. Bangsamu lah menjadi bangsaku, Tuhanmu lah menjadi Tuhanku. Yes. Ini satu ikrar yang luar biasa, saudara. Tidak sekedar ikrar, dia jalani hidupnya hari lepas hari apa. Dia hanya mengambil bagian daripada remah-remah, daripada panen yang sedang berjalan di depan dia. Dia ada di belakang. Ya. Dia tetap setia, dia ingat mertuanya harus dia juga peliharakan. Dia tetap mengambil bagian daripada yang tersisa-tersisa. Tapi dengar baik, kalau orang sungguh-sungguh dalam hidupnya dalam Tuhan, ikrarnya dengan Tuhan begitu berharga mulia, sungguh-sungguh dilakukan, Tuhan itu lebih bertanggung jawab dan sekedar kita berupaya. Amin. Alkitab berkata, ini menjadi jalan Tuhan sehingga dia diperhatikan oleh Raja Boaz. Yes. Boaz tidak hanya senang, tapi sungguh-sungguh mencintainya, dan dia menjadi istri daripada Boaz. Dan tidak hanya itu, saudara, kabar baik lebih daripada itu. Tema Natal kita di tahun ini di Indonesia, kembali ke Bethlehem. Disitulah nama, di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, lahir juru selamat kita dari keturunan Daud, dari orang yang setia kepada mertuanya, yang memulainya perkara-perkara yang mungkin orang ini mah pekerjaan biasa. Tapi ketika dia tahu arti tanggung jawab, komitmen. Kalau manusia bisa komitmen, Tuhan jauh lebih excited dengan janji. Amin. Dan saya percaya kesetiaan kita ikut Tuhan, kesungguhan kita melayani Tuhan, Tuhan jauh lebih akan pegang janjinya untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Katakan amin. Haleluya, saudara. Amin. Amin. Karena itu jangan takut lagi. Kondisi kita memulainya, pelayanannya kita mulai mungkin sulit. Tapi ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan jauh lebih komitmen dari apa yang bisa kita kerjakan. Ayat firman Tuhan berkata, lebih dari apa yang kita doakan bahkan pikirkan, itulah sesungguhnya yang Tuhan mau sediakan bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Biar malam ini, hari ini menjadi satu perenungan dalam hidup kita. Saya melihat lagi ada satu nama yang disebut Ayub. Kita tahu kisahnya, tapi kita seringkali
melupakan proses perjalanan hidup yang dialaminya. Di mana orang terdekat dengan dia, istrinya sendiri saja meledeknya. Masihkah engkau tetap menyembah Tuhanmu? Kadang-kadang kita diperhadapkan kondisi, kita sudah berjuang, kita sudah melakukan, tapi sepertinya Tuhan yang membela kita. Kita banyak tawar hati dalam kondisi yang stagnan ini. Tapi kalau lagu kita, doa kita seiring dengan niat dan ketaatan kita, suatu hari kelak Tuhan akan menggantikan air matamu menjadi sukacita. Haleluya. Kita pulang bawa berkas-berkas dengan pesta, dengan sorak-sorai, tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Di dalam Yesus Kristus ada sukacita, ada sekinah glory. Amin. Biar firman Tuhan hari ini mengunjungi kita, menyentuh hidup kita. Bangunlah semangat hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yes. Amen. Supaya apa? Suatu hari kelak, apa yang kita korbankan, apapun itu, tidak sebanding dengan Tuhan akan melimpahkan kemurahan, kebaikan, perbuatan yang ajaib, bahkan mujizat lebih dari apa yang kita duga. Amin. Amen. Biar hari ini kita buka hati kita bahwa apa yang Alkitab ajarkan buat kita hari ini, hipernikomen, artinya lebih daripada pemenang, yang dimana semua tidak sekedar upaya manusia, tapi sesungguhnya lebih dari kemampuan manusia, kemenangan yang Tuhan berikan, yang sudah Tuhan sediakan, yang dimana campur tangan Tuhan ada di sana. Amen. Itulah kemenangan yang sejati. Kalau Bapak Ibu nanti baca di Alkitab dalam kitab 2 Raja pasal 6 dan selanjutnya, di mana bangsa Israel dalam kondisi yang terjepit, di mana mereka menghadapi orang Aram, Raja Aram. Tapi dengan baik, ketika ada hamba Tuhan nama Elisa mengerti, membukakan apa yang dibicarakan oleh musuh, diceritakan, diberitahukan kepada hamba Tuhan ini. Bukankah ini lebih daripada kemenangan? Yes. Sampai Raja Aram marah. Siapa di sini yang membelot? Siapa di antara kita yang memberitahukan apa yang kita bicarakan? Orang-orang daripada Raja Aram ngomong, Tuanku Raja, apa yang Tuanku ngomong di rumah, di kamar Tuanku, ternyata karena nabinya abdi Tuhan itu, dialah yang mengetahui semua apa yang direncanakan musuh. Orang merencanakan yang tidak baik, tapi kalau rancangan Tuhan baik untuk kita, lebih dari cukup untuk kita boleh saksikan, alami dalam hidup kita untuk bersukacita. Amin. Mereka mendapatkan pembelaan lebih daripada pemenang. Bahkan di pasal yang ke-7, orang-orang kusta yang kelaparan itu di pintu gerbang. Saudara tahu kenapa? Mereka bisa mendapatkan makanan berlimpah, bahkan emas yang ada di situ. Kenapa? Karena tentara Aram semuanya lari pontang-panting. Kenapa mereka lari pontang-panting? Meninggalkan kemahnya. Karena ada bala tentara Tuhan. Ada pasukan berkuda dari sorga yang digetarkan di wilayah itu, sehingga mereka semua ketakutan. Inilah lebih daripada pemenang, karena selalu Allah berkarya di luar jangkauan manusia. Saya percaya apa yang kita tabur dengan air mata hari ini, suatu hari kelak kita akan menuai dan membawa berkas kita dengan penuh sorak-sorai, asal kita tetap percaya dan yakin pada janji Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi jangan tawar hati. Semua bisa minggir, menjauh, tapi kalau Tuhan masih mendekat, ada kabar baik untuk kita. Bekerjalah, sebab kemuliaan Tuhan akan kita saksikan di setiap musim hidup kita. Amen. Saya jemput kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Bolehkah bermain musik? Biar hari ini